Jadi dulu emang aku dari kecil udah bisa lihat. Oke. Iya. Lihat jin Hal-hal ya. yang orang yang nggak bisa lihat. Ya termasuk aku juga punya temen hayalan. Itu cerita sama aku, dia itu masih turunan orang sini tapi sama Plesteran. iya plesteran sama orang Belanda. Siapa namanya? Itu namanya, aku panggilnya Sisi. Aku lihat dia itu berpakaian putih. Gaun. Iya, gaun putih dengan sepatu yang berkaos kaki segini. Bajunya segini dikepang 2. Nah, kan itu kan nggak di mangkoknya ya. Ya aku masih berani makan. Kalau yang di kan di atas kuali lagi duduk ngiler. Ya makanya aku nggak pernah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kisah kita dengan nuansa yang berbeda dan di tempat yang berbeda juga. Di sini kita lagi di ruangan Dewan Pembina Arsada Yadaka Indonesia. Jadi kita lagi ada di kantor Arsada Pusat di Jalan Menteri Supeno, Sokaraja Tengah, Banyumas, Jawa Tengah. Jadi kalau ada teman-teman yang kepengen terapi ya di sini di kantor kami Arsada Yadaka Indonesia. Nah, kita lagi kedatangan tamu dan narasumber yang Masya Allah, beliau Mbak Aya ya Mbak ya, Iya. atau Mbak Hansa. Masya Allah, tadi sebelum saya datang udah mulai reaksi duluan. Subhanallah, pilu banget kayaknya. Kira-kira apa sih yang Mbak keluhkan selama ini Mbak? Jadi cerita dari awal ya Mas. Jadi dulu emang aku dari kecil udah bisa lihat. Oke. Iya. Lihat hal-hal jin ya. yang orang yang nggak bisa lihat. Ya termasuk aku juga punya temen hayalan. Gitu, ibarat orang kan dibilang itu kayak orang gila ngomong sendiri ya. Iya. Tapi aku ngerasa itu ada teman, emang itu nyata kayak di mata aku, di aku sendiri kayak gitu. Cuma kan orang lain lihat nggak bisa. Gitu. Iya, teman hayalannya bule. Iya. Ya bukan orang sini sih, tapi itu cerita sama aku, dia itu masih turunan orang sini tapi sama plesteran. Iya, plesteran sama orang Belanda. Siapa namanya? Itu namanya, aku panggilnya Sisi. Sisi. Iya. Masya Allah. Iya. Itu sampai kapan ngikuti Mbak Sisi itu? Itu sampai sekarang masih bisa komunikasi. Seumurannya Mbak? Enggak. Apa lebih itu tua? umur 8 tahunan, anak 8 tahun. Oh, sampai sekarang masih 8 tahun? Iya. Nggak gede-gede ya? Enggak. Kasih vitamin apa? Enggak. Canda ya Mbak? Iya. Biar apa namanya? Nggak grogi juga ya Mas. Iya. Setelah punya teman hayalan, kemudian lihat-lihat hantu ya. Iya. Mbak punya latar belakang keluhan apa lagi? Ya kadang kalau emosi nggak kontrol gitu. Jadi apa ya namanya ya? Jadi kayak ada sesuatu yang pengen aku omongin tapi nggak bisa. Oke. Jadi Mbak itu kayak nggak percaya sama semua orang ya? Iya. Apa pernah disakiti sama orang? Sampai sekecewa itu? Ya, aku broken home. Oh, subhanallah. Broken home, terus juga ada lah aku ya gagal, namanya orang kan nggak tahu ya Mas. Aku gagal dalam percintaan, hubungan kayak gitu. Sampai kena tipu sering, aku nggak sadar kan. Diperalat? Iya, kalau nggak bisa sadar kalau aku tuh lagi dimanfaatin apa gimana, itu aku nggak tahu. Ibaratnya orang yang deketin aku dengan kata-kata baik, aku percayanya dia baik kayak gitu. Setelah itu jadi semakin kesini aku nggak percaya sama semua orang. Sama orang tua pun aku nggak percaya. Karena dari aku kecil kan, ibarat aku 9 tahun ditinggal sama mama ke luar negeri. Terus aku hidup sama bapak, setelah mama pulang malah cerai. Jadi aku kan ibaratnya hidup itu ombang-ambing Mas. Aku yang namanya, aku malah percaya ke orang lain, sama keluarga sendiri nggak pernah percaya. Kayak gitu. Mbak anak keberapa? Anak satu-satunya. Oh, satu-satunya. Iya. Sekarang umur? Sekarang 26. 26. Iya. Udah menikah belum?
Udah punya anak. Udah punya anak? Iya, 1. Alhamdulillah. Oke. Secara fisik, Mbak ada keluhan apa? Mungkin saya bisa lihat. Kalau fisik aku kadang sering pusing. Oh, sering pusing. Iya, punya asam lambung juga sih aku karena pikiran. Kadang itu malam-malam kambuh, sesak nafas, dadanya sakit, terus panas juga kayak gitu. Jam berapa itu? Jam 2 mesti jam 2. Jam 2 dan selalu kesedak ya? Iya. Jadi kalau lagi tidur itu kadang-kadang aku tiba-tiba batuk-batuk langsung dadanya panas kayak gitu. Itu kondisi livernya pasti juga panas. Iya. Kondisi livernya panas sekali, jadi ulu hatinya kan sering perih. Ketekan perih gitu kan iya. ya. Nanti pengobatannya nanti bisa pakai cincau. Iya, pakai cau. Siap. Enak lah pokoknya. Iya. Itu antaranya cau, yang nggak semua cau, nanti kita lihat ya secara lebih menyeluruh. Teman hayalan itu mulai muncul ketika Mbak umur berapa sih? Itu aku inget banget itu umur 3 tahun. 3 tahun? Iya, aku belum bisa jalan. 2 tahunan lebih itu aku kan nggak bisa jalan. Jadi aku udah dibawa kemana aja tuh katanya orang Jawa yang ada dipukul belut terus Pukul apa? Dipukulin sama belut. Belut? Iya, aku masih ingat banget dulu. Itu terus tungku pawon lah ya. Iya, iya. Iya, kakinya itu direbus. Enggak. Jadi digarang diatasin kayak gitu. Terus digeret-geret sama tompo itu loh, ceting yang gede. Di jalan raya kayak gitu katanya suruh bisa jalan. Gitu. Lah, aku ingat itu aku jalan, aku dituntun sama dia. Sama si Sisi? Iya. Wah. Aku jalan itu deket rumah, aku kerasa itu dituntun. Aku masih ingat banget. Aku dinaikin tangannya, suruh jalan, aku bisa jalan, baru bisa jalan. Sama orang tua udah dibawa kemana aja kayak gitu. Dikiranya cacat lah ya, udah sampai mau 3 tahun tapi nggak bisa jalan. Tapi aku inget banget dia yang ngajak aku jalan, main. Itu Mbak ketika ditatih sama Sisi, kerasa nggak dipegang? Kerasa. Kayak aku tuh kayak pegangan sama orang biasa kayak gitu. Kayak aku sentuhan sama orang biasa, tapi kalau aku misal lagi ngomong sama dia, aku nggak ngomong sama mama, aku nggak pernah cerita kalau aku punya teman. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak pernah cerita. Paling aku cerita sama orang-orang yang teman-teman yang aku percaya bahwa mereka percaya kalau aku punya teman. Iya. Karena mereka pun bisa tahu gitu. Aku nggak pernah cerita sama orang rumah. Dia selalu membuntuti Mbak ya? Iya. Sampai sekarang ini pun membuntuti ya? Iya. Cuma kalau menurut aku Sisi nggak terlalu mengganggu. Kalau yang lain banyak, ada yang mengganggu, ada. Kalau Sisi, apa sih dia sukanya ke Mbak tuh? Karena dia itu sama-sama nggak punya orang tua. Jadi dia cerita orang tuanya nggak ada? Iya, jadi ceritanya itu dia cerita ke aku orang tuanya itu dibunuh massal. Bunuh massal? Iya, dikeroyok gitu ya? Jadi di situ kan dulu kan ada penjajahan. Jadi ada dari Belanda itu tahu bahwa dari prajuritnya mereka itu ada yang berhubungan dengan pribumi. Habis itu semua dibunuh dan dikumpulin di satu lubang. Termasuk Sisi. Di area Sumbang? Iya. Lubang apa itu? Kalau aku sih taunya itu sungai, jadi di bawah jembatan. Jembatan? Jembatan gede. Tahu nggak tempatnya di mana? Tahu. Di mana? Sungai apa? Itu aku sih nggak tahu namanya, tapi itu di Gewok. Gewok? Mana Gewok? Karanggintung. Oh, Karanggintung. Itu kan di situ ada wadah jero apa namanya kayak gitu. Oh iya. Iya, di situ. Di bawah itunya. Dia cerita di situ. Terus sampai sekarang ngikutin apa hubungannya? Enggak, paling dia cuma nongol aja, udah nggak pernah komunikasi yang kayak pas aku kecil. Mungkin aku udah makin dewasa ya, makin dewasa dia juga carinya teman yang mungkin sebaya, seumuran yang bisa buat main kayak gitu. Kalau sama aku paling sekedar hai,
aku di sini, aku ikut main. Paling kalau ikut main pun di tempat itu nggak ngikutin aku, dia main sendiri. Oke. Ini menarik ya teman-teman, karena dalam prinsip syariat jelas, Al-Quran jelaskan roh orang meninggal itu ada di suatu tempat, suatu dimensi, alam yang berbeda dengan dimensi kita. Iya. Namanya alam barzakh. Barzakh itu pendinding. Jadi alam jin aja masih kurang goibnya, kalah goibnya sama alam barzakh, ya jelas. Karena alam jin itu kan bisa dibilang dia ada di alam manusia, ya alamnya sama, dunianya sama kayak kita, hanya beda skat atau beda dimensi. Yang kita nggak bisa lihat mereka, mereka bisa lihat kita. Tapi manusia sama jin nggak bisa lihat alam barzakh, nggak bisa, karena itu alam goib. Iya. Karena nanti jin ketika meninggal ada di situ, manusia ketika meninggal juga ada di situ, menunggu penantian hari kiamat. Nah, alam itu alam yang super goib. Tapi Al-Quran menjelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 42, bahwa kita bisa saja bertemu dengan roh-roh orang yang meninggal yang diberikan nikmat sama Allah. Yang bukan disiksa, ya. Iya. Yang diberikan nikmat. Para ulama, atau bahkan ruhnya Nabi SAW, itu ada di alam mimpi. Misal kalau ada orang tua atau mbah kakung, mbah buyut yang mendapatkan nikmat selama hidupnya soleh, nanti Allah izinkan itu bertemu sama anak cucunya, tapi di alam mimpi, di mimpi. Nah, itu memang butuh yang namanya konsultasi oleh para ulama, sama para ulama. Kalau kita menyimpulkan sendiri rawan soalnya, Iya, benar. rawan tipuan. Nah, lalu siapa sisi itu? Ada banyak spekulasi sih. Yang jelas itu jin, bukan ruh. Iya. Bukan ruh dari orang yang sudah meninggal ketika dikumpulkan. Karena jin kan umurnya lama tuh. Iya. Ya. Umurnya lebih panjang dari kita, sehingga dia menjelma kepada wujud anak kecil yang dia empati sama anak itu, nggak tahu apa-apa kok dibunuh. Iya. Bersama kedua orang tuanya kan. Iya. Akhirnya dia mewujudkan diri karena saking empatinya, ya, ketarik sama frekuensi batin seorang anak yang sedang merindukan sosok kedua orang tua. Iya, benar. Sehingga dia mewujudkan diri seperti Sisi dan mengabarkan apa yang dulu pernah terjadi di tempat tinggalnya. Iya. Nah, Mbak udah pernah lihat wujud asli Sisi? Kalau wujud asli belum. Mesti aku dikasih, ya aku lihat dia itu berpakaian putih. Gaun. Iya, gaun putih dengan sepatu yang berkaos kaki segini. Bajunya segini, digetang 2. Pirang. Ya, nanti semoga Allah tampakkan itu bukan asli manusia, bukan roh. Enggak, ini barangkali Mbak mempercayai itu roh, soalnya itu bukan ya. Kalau roh anak kecil, ketika meninggal dia belum balik, ya 8 tahun kan bisa dibilang ya belum balik ya. Dia Allah tempatkan di bukit yang nanti diasuh sama Nabi Ibrahim dan Sarwah alaihi wassalam. Nabi Ibrahim yang masuk. Ya, anak-anak kecil yang belum balik, apalagi anak-anak kaum muslimin, anak-anak Palestina, wah udah dari sana. Iya. Jadi ini jin yang kasihan banget karena sefrekuensi. Iya. Dia merasa terundang karena kok sama ya. Aku terlunta-lunta di sungai ini nyari di mana bapak ibuku nggak ada. Iya. Kok dihanyutkan, ada di dasar sungai, tiba-tiba bangun nggak ada siapa-siapa. Oh, ini ada anak dekat rumahku. Kok kesepian, belum bisa jalan, akhirnya dituntun. Iya, tapi kan nggak mungkin dia mewujudkan wujud aslinya. Iya, cuma kan mungkin rasanya aku yang masih kecil. Iya, soalnya kalau dia wujud asli pasti Mbak takut. Iya, kerasanya itu emang aku kerasa kayak dipegang, ditarik kayak gitu, biar aku bisa berdiri. Setelah itu aku jalan. Masya Allah. Itu jin yang bantu jalan. Emang jin ada, katanya jin musuh manusia, kok bisa bantu? Ya iya. Yang musuh tuh setan. Ya. Iya. Setan itu nama sifat, bukan spesies. Setan ada kalangan jin, ada kalangan manusia. Nah, kalau jin punya rasa peri kejinan. Masih bukan peri kemanusiaan, peri kejinan. Masih punya rasa iba ya. Iya, lah kan Quran jelaskan bahwa jin itu ada yang baik, ada yang enggak. Ada yang muslim, ada yang enggak. Cuma kan ada di antara mereka yang baik juga nggak paham batasan-batasan syariat. Iya. Perlu kita dakwahi, termasuk Sisi perlu kita dakwahi. Ya. Kadang mereka masuk ke manusia, ada yang numpang evolusi.
Ada yang memang dia itu kasihan sehingga dia membantu kesusahan manusia. Dan rata-rata itu anak-anak kecil tuh. Iya. Anak-anak kecil yang Kurang dalam tanda ya, kutip kurang berkembang. ya kurang berkembang, punya bakat, punya kesedihan mendalam, ketakutan. Seringnya kesedihan, Mbak. Kalau amarah jarang ya, yang sampai sampai dibantu segitunya. Karena ya memang setan itu kan suka membuat sedih. Iya. Jin itu ya kita contoh yang nggak usah kita bicara jin dulu. Lebih empati mana, Mbak? Ketika Mbak ngelihat anak pemarah sama anak melankolis yang sedih. Sedih. Hah? Lebih ke sedihnya. Lebih empati yang sedih kan. Iya. Pasti kita lebih pengen nolong anak-anak yang sedih daripada yang amarahnya meledak-ledak kan. Iya. Jadinya sama nggak beda sama jin. Paham ya? Paham. Itu sosok sisi itu. Apalagi ini sudah menumpuk bertumpuk-tumpuk sampai berbusa. Ya perlu kita nanti netralkan bareng-bareng. Iya. Ya. Kalau aku sih ya, kalau Sisi itu nggak pernah masuk ke aku, nggak pernah yang namanya dia ngerasukin aku atau apa, itu nggak pernah. Malah kadang ibaratnya aku kerasa lah aku kok dulu dibantu dia apa gimana, aku kadang pengennya aku doain dia gitu. Tapi aku kan banyak nggak cuma di situ ya, aku lihat banyak ada yang di jalan, ada di yang mana-mana, mesti kadang kaget. Kalau sekarang sih mungkin udah nggak kaget ya, kalau dulu awal-awal sampai ada yang kesurupan manggilin aku padahal ada nggak kenal, manggilin nama aku kayak gitu loh, sampai aku loh kok bisa, kok kenal aku, kok tahu aku kayak gitu. Kadang ada rasa tanda tanya di sini gitu. Aku kadang bingung mau cerita ke siapa, orang yang percaya kayak gini kayak gitu loh. Kadang mau cerita ke orang tua dikiranya aku bohong, dikiranya aku musyrik apa gimana. Ya memang ya, cuma kan mata aku sama mata orang-orang kadang aku bisa lihat itu, ibarat ya di mana kalau mau ke rumah makan pun aku kadang lihat, aku nggak jadi makan. Ada yang pakai sering banget. Di mana, Mbak? Di Terus ada di Terus itu di apa namanya ya? Oh iya. Pakai banyak lama sampai aku lihat model yang kayak apa itu udah pernah semua. Ada yang kakinya panjang, mukanya kayak monyet, badannya itu kayak kodok. Itu yang di Astagfirullah. Terus di sini juga aku malah jadi aku lagi jalan. Itu berhenti di depannya, kan itu kan kuntilanak yang manggilin kayak gini, sampai aku loh astagfirullah di depan mata. Katanya pocong. Aku lihatnya kuntilanak. Oh beda-beda ya? Kayak gini, sini kayak gitu, langsung aku kaget. Lah kan itu kan nggak di mangkoknya ya aku masih berani makan. Kalau yang di kan di atas kuali lagi duduk ngiler. Ya makanya aku nggak pernah makan. Banyak, makanya aku ngindari tempat-tempat sih yang kayak gitu juga. Baik, menarik ini kita bisa mengkaji kasus Mbak Aya dari banyak aspek, banyak sudut pandang. Tentu para pemirsa ya, teman-teman di rumah banyak berasumsi sendiri-sendiri. Iya. Sesuai latar belakang dan worldview-nya masing-masing. Iya. Yang percaya pasti. Karena memang itu juga ada. Yang nggak percaya silahkan, nggak rugi juga. Tapi maksud saya, jin itu memang bisa ngasih kabar, bisa ganggu, dan ilmu ini terbagi jadi dua. Ilmu tabi'i, ini ilmu alam, fisika, biologi dan sebagainya, ilmu eksak. Ada ilmu mawara'a tabi'i, yakni ilmu metafisik. Metafisik ini ilmu yang dia terlepas dari hukum kausalitas, sebab dan akibat.
itu ada mencakup mukjizat, karomah, ma'unah, irhas, ya. Dan ini yang baik ya, yang ilahi. Dan yang sudut dari setan atau jin yang sedang dialami sama Mbak. Karena ini termasuk bagian dari empatinya jin sehingga membantu Mbak bisa seperti itu. Nanti ketika mereka ini mulai muncul, ini kejadian kayak gini kan aneh ya, ajaib maksud saya. Iya. Kok bisa orang nggak kenal nyebut nama Mbak Aya? Kok bisa Sisi yang tadi gadis Belanda itu menjelaskan dengan detailnya kasus pembunuhan dan lain sebagainya, atau bahasanya mungkin retrokognisi atau apa itu ya. Itu siapa yang ngabarkan? Tentu kan bukan manusia, bukan halusinasi juga, yaitu memang jin. Mungkin kalau dalam sudut pandang ilmu psikologi ini dibilangnya delusi. Merasa ada yang menemani. Namun memang itu ada. Memang ada sosok jin yang dia itu mau nemanin manusia sejak dia itu kecil. Karena empati itu. Kadang-kadang dia suka bisikan sesuatu ya, ngasih tahu. Iya, benar. Suka suruh apa? Ibadah apa-apa gitu nggak? Kalau itu paling ikut ngaji. Ikut ngaji? Iya. Mualaf dong. Dulu kan aku sampai sampai aku masuk pondok, itu pun aku nggak mau sendiri, cuma sama orang tua kan nggak boleh karena kan satu-satunya takut kenapa-napa. Masuk pondok mana? Aku dulu mau masuk pondok tempat Kiai Mukti, Buaran. Oh, Pak Buar. Lo itu bapaknya teman saya, Muzaka. Itu kan aku SMP-nya Ma'arif. Iya, Masya Allah. Muzaka itu seangkatan di Kontor. Itu aku dulu mau sekolah negeri itu sama dia nggak usah. Tapi sempat mondok di sana? Cuma beberapa, yang ngaji-ngaji terus. Cuma sore ngaji di situ, nanti bareng teman-teman kayak gitu. Maksud saya, Sisi ini berarti ikutan ngaji? Iya. Ngaji Jurumiyah, Imriti, sampai Alfiyah gitu? Dia mesti ikut pas aku datang, dia ikut. Walaupun dia di belakang rada jauh, dia mesti ikut. Enggak, Sisi ini apa ini? Aku sih dibilang itu... Maksudnya dia itu ikut ngaji gitu? Ikut ngaji. Dan dia suka ngapain nama Mbak? Kalau main. Suka ngasih nasihat atau... Jadi dia kalau misalnya aku kemana itu nemenin. Nanti kalau aku udah niat nggak baik kayak gitu. Jangan kayak gitu loh. Ada rasa aku jadi takut. Gak boleh. Kayak gitu. Tapi... dia pakainya bahasanya ya kayak gitu loh, rada-rada logat-logat Belanda. Tapi masih medok, tak kira medok orang-orang Jawa gitu. Jangan. Iya, jangan. Oke. Saya rasa nggak cuma Sisi yang ikut Mbak. Banyak. Ya, yang sering dominan ngerasuki Mbak, itu Mbak tahu apa enggak? Tahu. Kenapa dia ngerasuki? Jadi dia itu ada lagi nih. Ceritanya dia itu bayi kelungseh. Iya. Bayi kelungseh. Jadi, coba dijelasin kelungseh apa? Kalau kelungseh ibaratnya itu keguguran. Jadi kalau dia dulu namanya Jenat, dia tak masukin Islam. Tak ajarin syahadat, dia ngaji. Sekarang namanya Maryam. Dia perempuan. Tak kasih nama sendiri. Dulu namanya kan nggak tahu, kalau orang meninggal nggak punya nama kan namanya Jenat. Apa ya? Iya katanya. Terus tak ganti Maryam. Kalau dia anak kecil, sosok anak kecil yang berbaju putih, kusut, rambutnya itu adul-adulan. Kalau itu wujud aslinya. Dia nggak pernah nambahin wujud yang cantik, yang bersih. Mesti dia kumel, kucel bajunya kayak gitu. Dia ngikutin aku kemana-mana. Sampai ya sering masuk, karena dulu kan aku ikut orang yang namanya paguyuban ebik. Jadi dia itu sering masuk ke aku, dipanggilin. Dia disuruh ke mana aja, dia mau kalau disuruh nakal. Itu bayi bajang itu? Iya. Ya, bahasanya kan bayi bajang. Itu yang ganggu lambung Mbak kayaknya. Karena suka... Tadi kerasa kan berat gitu. Iya. Itu ada lagi, itu namanya Sri Kandi, dia jahat. Itu yang di lambung? Iya. Dia yang jahat. Dia kuntilanak merah. Namanya kok Sri Kandi? Iya. Namain Cakil.
Itu aku kenal dia itu di Kalisogra. Kenapa masuk Mbak? Nggak tahu, aku nggak tahu. Oke, Mbak nyaman nggak dengan kondisi kayak gini? Nggak nyaman. Pengen lepas dari ilmu ini semua? Pengen. Semuanya? Semuanya. Tanpa terkecuali loh? Tanpa. Oke, alhamdulillah. Insya Allah kalau udah kayak gitu Mbak sudah ada niat, ikhlas, membuang ini, itu insya Allah lebih memudahkan. Iya. Semoga Allah nanti nurunkan rahmatnya dan pertolongannya. Iya. Kalau Sri Kandi jahat banget. Ya, Sampai suka bentur-benturin pala ya? enggak, beda lagi. Bukan, itu siapa yang tadi benturin? Kalau itu jahat juga. Dia maunya aku mati. Apa leak? Ya, Barongan? Iya. Itu aku tahu dia itu di Banjarsari. Dia maunya aku mati. Enggak, wujudnya enggak karuan dia. Jadi aku lihat itu berambutnya panjang. Jebrak, mukanya itu matanya merah. Nanti kita rebonding itu. Itu jahat banget. Sampai aku udah ngerasa, Nakal ya? aku nggak mau dia masuk. Tapi dia terus-terusan sampai ibaratnya aku malam pun kadang aku mimpi dia datang. Banjarsari itu ya? Iya. Kenapa kok ketemu itu lagi ngapain? Aku kan dulu penimbun. Oh ala, mediator ya? Enggak ya, mediator juga. Aku dulu kan punya paguyuban ebek. Oh. Ketua. Ketuanya? Iya. Oh, ketua geng ini. Makanya aku. Jadi ketemu itu ketika kayak apa ya, lagi nyari Pokemon gitu ya? Enggak sih, aku kan dulu kan juga lagi apa sih namanya ya? Lagi ditangkap. Ebekku Iya, lagi iya. ditangkap di situ. Cuma mungkin sajennya kurang. Oh, protes dia ya? Iya, jadi dia itu maunya apa ya? Ngincernya aku terus. Orang beda kayak menungsa ya? Disanggoni kurang ya ora terima. Kalau itu jahat banget sampai aku pun ibaratnya aku nek bisa kowe sing tak tekak gitu. Kenapa aku loh? Yang lain juga banyak. Kenapa yang diincer aku? Karena bolongnya paling besar. Masalahnya paling dahsyat. Iya. Nanti kalau ini permasalahan hati Mbak kita rilis ya, insya Allah itu nggak akan ganggu lagi. Semoga, amin ya Iya, Allah. itu udah janji Allah kok. Siap. Ya, yang terpenting tauhid kita luruskan. Iya, nggak cuma itu sih. Sebenarnya aku juga itu kadang ke tempat-tempat yang nggak, karena aku juga bikin konten sendiri. Ke tempat mencari menelusuri kadang. Apa kontennya? Kontennya itu petualangan, channelnya Ayabel. Ayabel. Coba nanti kita lihat. Itu petualangan, kadang mancing, kadang apa. Aku kan mancingnya di curug-curug lah. Mancing? Mancing. Hobi mancing. Iya kan. Jarang-jarang ya. Nggak cuma mancing nih Mas, kadang aku berburu. Ya hewan apa aja, kadang ular apa kayak gitu loh. Dan di situ juga mungkin aku ada kesalahan. Aku udah bisa lihat kayak gitu tapi nggak permisi kayak gitu. Jangan. Jangan permisi. Lah, katanya permisi. Itu syirik. Oke. Jangan. Bagus Mbak, nggak usah permisi. Iya. Kadang pulang sampai kayak kesambet kayak gitu, tiba-tiba aku sakit. Nanti kalau misal aku habis bikin konten nih di daerah Baturaden, yang misalnya orang bilang itu tempatnya wingit, kayak gitu, pulang mesti aku sakit. Entah itu panas dingin, nanti kalau enggak jadi ada yang masuk ke situ kayak gitu. Kadang kalau aku lagi diem aja bisa aku kerasukan. Oh, oke. Menarik ini. Saya mau tanya-tanya dulu ya. Boleh. Mbak sering rasa letih, lesu, lemah, malas tanpa sebab? Iya. Itu pas pagi-pagi Mas. Oke. Sekitar jam 9. Dari mulai umur berapa? Perasaan lesu, lemah, malas, letih itu ada? Itu malah belum lama. Belum lama, oke. Mau berapa tahun kira-kira? Setahun ya. Mau setahun. Sebelum itu aku kerja siang malam tak lakoni terus, nggak pernah yang namanya malas. Sakit kepala? Sakit kepala itu aku dari. Oh tadi ya udah disampaikan ya? Iya, dari aku kecil ya udah sakit kepala sih sebenarnya. Kadang mikir sedikit mesti langsung pusing.
Cuma aku kayak gini dulu pernah sembuh. Iya. Dulu pernah sembuh terus mulai lagi baru-baru ini. Nggak lama, baru 2 tahunan lah. Oke, saya lanjut dulu ya. Iya. Ngerasa panas dingin di ujung-ujung tangan kaki? Iya, jadi kayak orang panik. Mulai sejak kapan tuh? Itu 2020. Oh, 3 tahun ya? Iya. Jadi kalau panik itu kayak orang depresi banget nggak sih yang sampai kayak gini tangannya. Oh, oke. Kadang sampai tiba-tiba itu cepet banget. Oke, bagus. Debar jantung ya? Iya. Itu dari 2020? Iya. Kadang aku malah ngerasa bilang, apa aku gemblung ya? Apa aku orang waras ya? Sampai aku cerita ke temen loh. Apa aku mau gila ya? Kayak gitu loh. Pikirannya aku udah nggak bisa disinkronin sama logika kayak gitu loh. Rambut rontok? Rambut rontok sih iya karena aku tipes. Sirkulasi haid Iya, nggak lancar? nggak lancar. Sampai masuk rumah sakit juga tak pernah. Ya Allah. 3 bulan haid nggak berhenti. Setelah dibawa rumah sakit berhenti, tapi paginya itu aku pendarahan. Oke, tadi bilang emosi nggak stabil juga ya? Iya. Dari kapan? Emosi nggak stabil itu udah mulai Kecil? Ya, enggak. Jadi lulus SMA itu 2015. Sebenarnya sih mulai dari 2013 itu karena orang tua itu cerai. Kadang aku ngamuk, aku dulu benci banget ke bapak kayak gitu loh. Oke. Rasanya aku malah bencinya ke bapak. Tapi aku nggak mau tinggal sama mama. Kayak gitu. Nanti kalau bisa Bapak Ibu kita ruqyah juga. Siap. Mimpi ular mungkin? Mimpi ular sering. Warna kuning? Kuning, hijau ada. Kadang malah Hijau kehitaman ya? Iya, malah kadang itu jadi kayak aku digerumun ular, tapi ularnya nggak gigit. Mbak di situ panik nggak waktu di mimpi ular itu? Ya panik lari. Oh iya. Kuning kecoklatan kan? Iya, Kecoklatan. Sama ular hijau. hijau kehitaman ya. Kehitaman. Oke, ini udah fix. Udah ketahuan gangguannya. Saya nggak fokus ke indigonya ya, karena Iya. indigo kan akibat. Dia hanya ya akibat dari suatu penyakit lah, kayak misalnya kita punya sakit asam lambung kan akibatnya dari pahit di lidah kan, Iya. diantaranya gitu kan, panik, cemas. Iya. Atau sebaliknya, kecemasan menyebabkan asam lambung gitu. Iya. Ya, kalau dari ini semua yang Mbak tadi sampaikan, ini termasuk al-ain atau al-hasad atau an-nazrah. Apa itu? Pandangan kedengkian, baik dari jin ataupun dari orang lain. Atau kagum. Mbak kan sering pentas tuh, banyak yang kagum kali. Iya. Hebat ya. Iya, dulu juga sering ikut lomba-lomba, main film. Aku juga Film apa? kadang ikut lomba di Purbalingga. Jadi film pendek dari misal ada Bank Indonesia. Oh. Itu film pendek kayak buat uang, itu uang berharga kayak gitu. Terus film-film pendek banyak lah. Ya. Terus SPG-an juga pernah nih. Jadi SPG. Iya, jadi aku tahu itu ulah temanku sampai yang namanya bisul, masa aku nggak bisa jalan? Oh, ada bisul ya? Pernah. Oke, tambah lagi bisul. Sampai aku Di mana bisulnya? Di bagian itu sampai aku nggak bisa jalan, kaki itu nggak bisa kerasa. Nggak nggak wajar orang bisul kecil tapi sampai operasi. Ya. Tapi aku tahu itu kiriman siapa. Karena itu tempat keluar masuk. Mbak pasti pernah ngerasakan kan? Tahu kirimannya siapa? Tahu, teman sendiri. Itu karena nggak suka. Terus aku langsung keluar kerja, aku sembuh. Itu bisa pakai sihir, bisa karena dia hasad sama Mbak. Makanya saya bilang nih, hasad aina manasroh. Cuma kalau dari kecil nih, nazroh, kan bisa kelihatan tuh dari... Nah, teman-teman bisa lihat. Maaf ya. Di lingkar mata tuh. Itu kan ada merah kehitaman.
Itu bukan ini kan? Bukan make up kan? Bukan. Ini nih. Saf'ah namanya saf'ah. Biasanya ada yang kekuningan, kekuning-kuningan. Kalau ini Mbak merah kehitaman. Nah ini saya jelasin dulu ya. Yang kenapa bisa saya simpulkan ini hasad, untuk pelajaran juga untuk teman-teman. Ini tadi saya tanya khusus diagnosa masalah nasab. Ciri-cirinya. Iya. Malas, letih, lesu, ya, sakit kepala dari kecil nih ya. Dari kecil ya? Iya. Panas dingin. Nah, ini kalau panas dingin udah jelas itu dari ain atau hasad. Karena doa Nabi SAW ketika mau menghancurkan ain itu kan Allahumma adhib anhu harral aini wa bardaha wa wasabaha. Ya Allah, hilangkan darinya panasnya pengaruh ain, dinginnya, dan penyakit yang lama. Penyakit lama ini diantaranya sakit kepala ini. Sakit kepala ini penyakit yang lumayan lama dari kecil. Adapun panas dingin dari 3 tahun, coba waktu kerja 3 tahun yang lalu mungkin yang jadi SPG tadi? Ya udah sih itu aku udah lama SPG-an ya dari 2017. Cuma yang ngerasa aku panas dingin yang gelisah banget itu dari 2020. 2020 pas lagi ada banyak acara apa ini? 2020. Ya intinya aku full jadwal itu nggak pernah libur. Oh, berarti lagi full-fullnya ya 2020? Iya. Okay. Nggak pernah libur, nggak ada hari libur. Ibaratan aku punya waktu lebih dari 24 jam aku tak jalani kayak gitu. Masya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Barakallahu fiha. Ya moga-moga nanti diberikan kerjaan yang barokah ya. Amin. Debar jantung kenceng selama 3 tahun. Sama persis ini ketika Mbak lagi banyak-banyaknya aktivitas dan tampil. Walaupun nanti kita lihat juga secara fisiknya seperti apa. Sirkulasi headnya nggak teratur. Ini juga termasuk, tapi ini ciri umum ya, karena stres. Ya bisa stres, bisa karena gangguan hormonal. Ya. Emosi nggak stabil dari 2013, ini ada pemicunya sih. Tapi rata-rata orang yang kena AIN memang kenanya ke masalah emosi. Pemicunya kan karena broken ya. Iya, pertama memang gara-gara broken. Yang menarik ini nih, mimpi ular. Jadi kalau ada di antara teman-teman semua, mimpi ular, ketika dimimpi kok wujudnya kuning, kecoklatan, atau mungkin hijau kehitaman, maka ini orang setan-setan yang masuk karena celah dari hasad. Karena lemparan hasad, lemparan ain, lemparan nasroh, sehingga warnanya kekuningan atau hijau kecoklatan. Mimpi mata yang ngeliatin Mbak nggak? Kayak ada mata, sepasang mata yang ngeliatin. Wah, itu malah sering. Nah ini udah fix, udah. Jadi itu, hasad. Apa namanya ya, jadi kayak aku tuh lagi tidur. Kok tiba-tiba aku bangun, kayak ada kerasanya aku tuh ya lagi diliatin di mimpi. Tapi kok kerasa sampai nyata, kayak gitu loh. Sampai jam 2 kadang kayak dibangunin, kayak apa sih yang tiba-tiba orang kan lagi jalan, tapi kan ya ada yang matanya liatin. Merah? Iya. Yes. Itu orang yang dengkinya sama Mbak itu sampai ubun-ubun. Oke. Ya Allah, apa dosanya aku wakeh banget ya. Enggak, loh yang namanya orang dengki kan bukan karena dosa dan lain sebagainya, karena nikmat. Makanya hati-hati flexing. Flexing tau? Pamer. Gak mau lah, aku gak pernah pamer. Yang enggak, maksudnya saya mau wanti-wanti untuk yang nonton di rumah. Iya, yang di rumah jangan pernah pamer. Karena selain itu juga harus jaga zikir bayi petang, aurat dijaga. Sholat 5 waktu ya dijaga. Insya Allah. Itu jadi nanti benteng dan perlindungannya kuat. Ya, ini yang kita beresi dulu insya Allah pengobatan ini. Hasad, ain, nasroh. Mungkin nanti akan kita lanjut pada zuhur, karena ini sudah mau menjelang waktu zuhur. Kisahnya menarik, Mbak. Masya Allah. Itu banyak banget, tapi belum bisa diceritain semua. Nah, mau diceritain lagi? Ya mungkin, sebelum apa sih ya? Kita tutup. Jadi, aku kebanyakan sowan apa ya, Mas? Sowan itu apa? Yang ke tempat-tempat sakral apa ya? Juga ketambahan apa gitu ya? Ya untuk apa? Ya. Kalau untuk konten? Enggak. Untuk konten kita sering ya, Mas? Enggak. Dulu sih ya namanya orang nggak tahu jalur kan ya. Ikut kayak gitu loh. Ya, iya. Sampai aku kadang lihat
aku udah maskeran nih, udah rapet jipet nih. Kalau aku nonton Ebek ya, orang itu tahu itu aku. Dan pada aku, pribadi ya, waktu aku sungkem, aku kan nggak enak. Orang itu sungkem? Iya. Ya kan dia nggak ngelihat wajah, dia ngendus, dia merasakan residual energi. Sampai aku pun kadang, gelombang frekuensinya gede. Aku udah rapet walaupun loh. ditutup ya tahu lah. Aku udah pakai masker, udah ketuan, udah rapet lah ya ibaratnya. Orang kacamataan juga kadang ya hitam. Itu pun orang masih tahu aku. Aku kadang nggak namanya nggak enaknya itu nggak usah penasaran. Risih loh. Udah tahu iki. Aku kepengennya itu semua udahlah, aku pengen jadi hilang normal. Ya. Iya, maksudnya ya sekadar kenal say hello udahlah sampai sungkem-sungkem kan aku nggak enak kayak gitu. Oh, aku masih bocah. 26 tahun kok bocah. Ngerasanya. Oke, kita break dulu, kita mau sholat zuhur ya teman-teman. Doakan moga-moga proses ruqyahnya Mbak Aya dimudahkan. Amin. Niat baik, niat tulusnya untuk taubat hijrah dimudahkan sama Allah juga. Dan diluruhkan semua endapan emosi negatif yang ada di hatinya. Amin. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Wah, ini harus bahaya nih, membahayakan diri sendiri.